Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Ekonomi Islam, eh, dari kelas 5A, mata kuliah akuntansi biaya, dosen pengampu Bambang Tutuko. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi tentang full costing dan variable costing. Kami kelompok 3 terdiri dari Saya Muhammad Atalah Raffi Aliyadi. Saya Ahmad Primadano. saya Febrian Bagasa Putra. Saya Adisa Putri Fatihah. Saya Muhammad Imam Al-Fatah. Yang Baik, selanjutnya, kami ingin memaparkan materi tentang full costing dan variable costing. Full costing. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Harga pokok produksi menurut metode full costing terdiri dari biaya bahan baku, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap, ditambah biaya overhead pabrik variabel, yang jumlahnya menjadi harga pokok produk. Variable costing. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Harga pokok produk menurut metode variable costing terdiri dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja variabel ditambah biaya overhead pabrik variabel yang jumlahnya menjadi harga pokok produk. Metode full costing maupun variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi. Perbedaan pokok yang ada di antara kedua metode tersebut adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi yang berperilaku tetap. Adanya perbedaan perilaku terhadap biaya produksi tetap ini akan mempunyai akibat pada satu, perhitungan harga pokok produksi, yang kedua, penyajian laporan laba rugi. Lalu di sini ada letak perbedaan dari full costing dan variable costing. Yaitu jika disebutkan tadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP variabel dan BOP tetap. Di full costing semuanya termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP variabel dan BOP tetap. Di variable costing hampir semua masuk kecuali di BOP tetap atau biaya operasional pabrik tetap. Dari jumlah itu dijadilah jumlah harga pokok produk. Selanjutnya ada perbedaan metode variable costing dengan full costing. Perbedaan antara kedua metode tersebut dapat ditinjau dari segi yang pertama itu ada penentuan harga pokok produk. Full costing semua elemen biaya produksi baik tetap maupun variabel dibebankan kepada harga pokok produk meliputi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap. Lalu di sini ada variable costing, hanya memasukkan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Di sini ada meliputi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Next. Lalu di sini ada perbedaan metode variable costing dengan full costing. Perbedaan antara kedua metode tersebut dapat ditinjau dari segi kedua pen- kedua penentuan harga pokok persediaan. Full costing BOP tetap atau fixed FOH dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, jika sebagian produk masih ada dalam persediaan atau belum terjual, maka sebagian BOP tetap masih melekat pada harga pokok persediaan. Variable costing. Metode variable costing tidak membebankan BOP tetap ke dalam harga pokok-pokok produk. Akan tetapi BOP tetap langsung dibebankan ke dalam laba rugi sebagai hanya periode sebagai biaya periode.
Oleh karena itu, produk yang masih ada dalam persediaan atau belum terjual hanya dibebani biaya produksi variabel atau BOP tetap, tidak melekat pada harga pokok persediaan. Lalu di sini ada perbedaan metode variabel costing dengan full costing. Perbedaan antara kedua metode tersebut dapat ditinjau dari segi tiga penyajian laporan laba rugi. Sini ada A, penggolongan biaya dalam laporan laba rugi full costing. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Ada biaya non-produksi atau biaya periode. Lalu sini ada variable costing. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, biaya non-produksi, yaitu biaya pemasaran variabel, biaya administrasi umum, biaya admis, biaya administrasi umum variabel, dan biaya finansial variabel. Lalu di sini ada contoh struktur dari laporan laba rugi full costing. Seperti yang disebutkan tadi, uh, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya overhead pabrik, variabel ataupun tetap. Di laporan laba rugi full costing terhadap adanya biaya overhead pabrik tetap dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Tetapi dia tidak ada biaya komersial variabel dan biaya pemesanan variabel. Lalu di laporan laba rugi variable costing itu biaya bahan baku termasuk, biaya tenaga kerja termasuk, dan biaya overhead pabrik variabel termasuk. Tetapi tidak ada biaya overhead pabrik tetap. Lalu di laporan laba rugi variable costing itu adanya biaya komersial variabel dan biaya pemasaran variabel, termasuk biaya administrasi dan umum variabel. Next. Kelebihan full costing dan variable costing. Full costing yang pertama menunjukkan biaya overhead dengan detail atau komprehensif. Yang kedua, bisa memberikan penundaan biaya apabila produk belum laku terjual. Lalu, variable costing. Yang pertama, merencanakan atau memperoleh laba dalam waktu singkat. Dua, bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan untuk order pesanan, terutama jika tidak mengambil pesanan banyak. Next. Kelemahan full costing dan variable costing. Full costing memberikan harga yang lebih tinggi karena mengira bahwa konsumen akan membayar berapapun untuk membeli produknya. Variable costing, kelemahannya yaitu metode bisa menyebabkan laba naik turun karena adanya perubahan dalam suatu produk. Variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Selanjutnya ada contoh harga pokok produksi metode full costing. Biaya bahan baku Rp70.000, biaya tenaga kerja Rp9.000, biaya overhead pabrik tetap Rp4.000, dan biaya overhead pabrik variabel Rp13.000. Untuk jawaban menggunakan metode full costing, itu biaya bahan baku Rp70.000 ditambah biaya tenaga kerja Rp9.000 ditambah biaya overhead pabrik tetap Rp4.000 dan ditambah biaya overhead pabrik variabel Rp13.000. Jadi jumlah harga pokok produksinya itu Rp96.000. Untuk jawaban menggunakan metode variable costing, itu biaya bahan baku Rp70.000 ditambah biaya tenaga kerja Rp9.000 dan ditambah biaya overhead pabrik variabel Rp4.000. Jadi jumlah harga pokok produksinya itu Rp83.000. Next. Selanjutnya itu contoh harga pokok per unit, metode full costing dan variable costing. Jika diambil dari contoh sebelumnya, misalkan dibutuhkan atau dianggarkan HPP-nya itu Rp96.000, berarti harga per unitnya itu
Rp6.000 dibagi 9.000 unit. Jadi hasilnya 10,66. Untuk metode variabel costingnya, HPP-nya itu kan Rp83.000, berarti harga per unitnya Rp83.000 dibagi 9.000 unit. Jadi hasilnya 9,22. Selanjutnya ada contoh soal, yakni dari data produksi dan penjualan PT Valve pada tahun 2021 sebagai berikut. Biaya variabel per unit yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp2.000, biaya tenaga kerja Rp750, biaya overhead pabrik variabel Rp250, biaya administrasi dan penjualan Rp125. Realisasi biaya overhead pabrik tetap tahun 2021 sebesar 75 juta dan biaya administrasi tetap 25 juta. Harga jual produk yakni 5.000 per unit, sedangkan data persediaan sebagai berikut dalam bentuk unit, yakni produksi sebesar 150.000 unit, penjualan sebesar 150.000 unit. Pertanyaannya itu diminta, susunlah laporan laba rugi dengan menggunakan metode variable costing dan full costing. Berikut laporan laba rugi menggunakan metode variable costing. Yang pertama itu ada penjualan. Penjualannya itu yang terjual sebesar 150.000 unit. Kemudian dikali harga per unit yakni Rp5.000. Totalnya jadi penjualan itu pada tahun 2021 yakni 750 juta 750 juta. Kemudian biaya variabel yang terdiri dari harga pokok penjualan yakni 450 juta didapat dari 2.000 ditambah 750 ditambah 250 jadi 3.000 dan 3.000 itu dikali 150.000 jadi totalnya 450 juta. Kemudian dari biaya variabel ada lagi biaya administrasi dan penjualan. Biaya administrasi dan penjualan ini didapat dari 125 dikali 150.000. Jadi totalnya 18.750.000. Kemudian eh, hasil itu dikurang dari 750 juta dikurang 450.000 dikurang 18.750.000. Kemudian totalnya jadi margin kontribusi sebesar 281.250.000. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap ini terdiri dari BOP, biaya overhead pabrik dan operasional seperti yang di soal tadi sebesar 75 juta dan 25 juta. Kemudian dari margin kontribusi dikurangi dari BOP dan operasional sehingga totalnya menghasilkan laba bersih sebesar 181 juta 250.000. Kemudian laporan laba rugi menggunakan metode full costing, yakni dari penjualannya itu sama seperti yang tadi, totalnya 750 juta. Kemudian harga pokok penjualan 525 juta didapat dari 3.500 dikali 150.000. Nah, 3.500 itu didapat dari mana? Dari harga pokok produksi per unit yang perhitungannya dari 2.000 ditambah 750 ditambah 250 jadi 3.000. Kemudian ditambah 7.500 dibagi 150 berarti 500. Jadi 3.000 tambah 500 totalnya menjadi 3.500 per unit. Kemudian penjualan itu dikurang dengan harga pokok penjualan sehingga menghasilkan laba kotor yang totalnya itu 225 juta 225 juta. Kemudian ada biaya administrasi dan penjualan yakni 43.750.000 yang didapat dari biaya administrasi dan penjualan 125 dikali 150.000 ditambah 25 juta
sehingga hasil atau totalnya itu 43.750.000. Sehingga dari laba kotor ini eh, dikurangi dengan biaya administrasi penjualan sehingga menghasilkan laba bersih yakni 181.250.000. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.